Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tema tentang tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halqah yang ke-8. Dan di halqah yang ke-8 ini kita masih berlama-lama membahas tema tentang tangga muhasabah. Dan kita cukup lama di tangga muhasabah itu karena semakin kita faham tentang tugas kita, dan semakin kita faham tentang apa yang harus kita persiapkan, maka akan semakin bertahan lama energi kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di tangga muhasabah sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya bersuudzon terhadap diri kita. Karena kalau kita husnudzon terhadap diri kita, bahkan keburukan kita akan terlihat baik di mata kita. Tapi kalau kita suudzon terhadap diri kita, bahkan kebaikan kita akan anggap kurang di mata kita. Sehingga tidak berlebihan ketika Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan yang ridha itu tumpul untuk melihat keburukan, sebagaimana pandangan murka itu tumpul untuk melihat kebaikan. Ini perlu kita lakukan ketika kita melihat diri kita, bukan ketika kita melihat orang lain. Karena kalau suudzon ini kita gunakan untuk melihat orang lain, maka kita akan terjebak pada sebuah kesalahan di tangga muhasabah ini. Apa itu? Meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Dan itu bahaya. Karena terkadang ketika kita muhasabah, lalu muncul energi ketaatan yang tinggi dalam diri kita. Terkadang ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, kita marah. Kemudian kita mencaci mereka, dan seolah kita amnesia, seolah kita lupa bahwa dulu sebelum muhasabah, sebelum sadar kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Maka ini yang perlu kita antisipasi dalam perjalanan kita menuju Allah setelah menjadi orang yang baik. Ya, itu jangan kemudian kita amnesia terhadap kesalahan-kesalahan kita yang lalu, sehingga mudah bagi kita untuk mencaci orang yang melakukan kesalahan seperti yang dulu pernah kita lakukan. Dan meremehkan orang lain ini di tangga muhasabah perlu kita perhatikan dengan sangat serius. Karena Wahab bin Munabbih mengatakan, dosa yang besar setelah syirik menyekutukan Allah adalah as-sukhriyah bin nas, adalah mengolok-ngolok orang lain. Yang mungkin orang lain itu tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah, lalu kita olok-olok. Hindari itu. Tahan lisan kita untuk tidak mengomentari itu. Karena mengolok-ngolok orang lain itu muaranya adalah takabbur. Dan kita mengetahui, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabbur walaupun hanya sebesar biji ketumbar atau biji sawi. Jadi bukan mengolok-ngoloknya itu, tapi sumber yang menjadi motif yang menjadikan orang mengolok-ngolok itu adalah takabbur. Dia melihat dirinya lebih tinggi daripada orang itu dalam amal soleh. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW
ketika mewanti-wanti kita untuk tidak mengolok-ngolok orang yang amalnya itu di bawah kita. Ya, orang yang kebaikannya itu di bawah kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencacat saudaranya karena dosanya, dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu, lam yamut hatta ya'malhu. Tidaklah orang yang mencaci itu mati kecuali dia melakukan dosa yang dilakukan oleh orang yang dia olok-olok. Itu bisa bayangkan itu. Kita muhasabah itu sudah bagus. Punya tekad untuk berjalan menuju Allah itu bagus. Tapi fahami ada jebakan setan di situ itu. Apa jebakannya? Jebakannya kita merasa baik dan menganggap orang lain itu tidak baik. Kita cela orang lain itu. Bahaya itu. Dan kita sering mendapatkan salafus soleh yang berhati-hati dalam menjaga lisan mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk mencela saudaranya gara-gara dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Karena bisa jadi saudaranya itu taubat dari dosa yang dia cela, kan itu ya? Sehingga begitu dia taubat, maka Rasul menyampaikan, tidaklah yang mencela itu mati kecuali melakukan dosa yang sama seperti orang yang dicela itu. Bahaya. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa mencela orang karena dosa itu bisa jadi lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan dosa itu. A melakukan maksiat. Kita mencaci A karena maksiatnya. Bisa jadi cacian kita terhadap A karena maksiatnya lebih besar dosanya daripada dosa A melakukan maksiat itu. Kenapa? Karena bisa jadi A setelah melakukan maksiat itu Allah berikan hidayah lalu taubat. Sedangkan label yang kita berikan kepada A itu akan terus menempel sehingga kita tetap menganggap A itu sebagai pendosa seumur hidup. Bahaya. Ini adalah jebakan setan. Di tengah-tengah kita sedang semangat ingin berjalan, bahkan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya aku tahu apa yang menyebabkanku dipenjara karena masalah ini. Jadi satu ketika Hasan Al-Basri itu dipenjara oleh negara, padahal dia ulama besar. Masalahnya adalah bahwa Hasan Al-Basri itu meminjam uang yang dia gunakan untuk bisnis minyak. Tapi kemudian minyaknya kejatuhan tikus dan mati di dalam minyak itu sehingga semua harus dibuang. Karena kalau tidak madharat bagi umat muslim yang membelinya. Karena tidak punya uang untuk membayar hutang, maka Hasan Al-Basri harus menebusnya di dalam kurungan. Dan di dalam kurungan itulah Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh aku tahu apa yang menyebabkanku dipenjara pada saat ini. Hasan Al-Basri mengatakan, 40 tahun yang lalu, aku pernah mengejek temanku dengan memanggilnya, ya muflis, wahai orang yang bokek, wahai orang yang gak punya uang. Dan ternyata kalimat bokek itu 40 tahun setelah diucapkan, kembali menimpa yang mengucapkan. Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama besar, tabi'in mulia. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-bala'u muwakkal bil qaul. Ujian Allah untuk kita itu ditentukan oleh kalimat yang keluar dari lisan kita. Kita mencaci A dengan cacian tertentu, maka sebenarnya cacian yang kita lemparkan untuk A suatu ketika akan menguji kita, akan kembali kepada kita. Maka di tengah semangat berjalan menuju Allah,
Di tengah semangat melakukan kebaikan, jaga lisan kita dari mencaci orang-orang yang amal soleh dan amal ibadahnya di bawah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan tangga menuju Allah berikutnya. Hadanallah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.